Di sini yang pertama kita praktikkan itu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, yang pertama kita tentukan jarak benda dulu, yaitu S. Nah, seperti yang kita lakukan. Kita tentukan dulu jarak S-nya berapa cm. Nah, di sini kami agak kesulitan, jadi kami dibantu sama Bang Fahri dari kedua kelompok lain agar kami dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, sini kami mengulang kembali untuk mengukur jarak benda yang dilambangkan dengan S. Ini yang kami ukur yaitu bayangan maya. Nah, seperti ini. Nah, kita hitung dulu jarak bendanya atau S-nya berapa, lalu dicatat agar kita dapat mengetahui berapa jarak bendanya. Nah, seperti ini. Kita hitung berapa itu. Nah, lalu setelah ini kita akan mengukur dari jarak benda ke jarak bayangan, yaitu S1. Nah, seperti ini kita hitung baik-baik. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita buat dia dengan jarak yang berbeda. Nah, kita atur ulang. Di sini kita akan menghitung bayangan nyatanya, tadi kan bayangan maya, sekarang bayangan nyata. Nah, seperti ini kita atur dengan baik agar bayangannya itu dapat kita ukur gitu. Nah, pertama kita ukur jarak bayangannya ke jarak benda. Nah, seperti ini. Nah, ada kesalahan, jadi nunggu bayangannya itu nampak dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita diarahkan sama Bang Fahri. Nah, di sini kita menghitung jarak lilinnya, api lilinnya berapa cm. Setelah itu kita menghitung jarak bayangan api lilin itu seberapa cm yang akan kita tuliskan di data. Nah, setelah itu kita catat, ada bagian catat juga di kelompok kami. Nah, seperti ini. Kita lihat bayangan di cermin itu terbalik atau tidak. Di sini kita melakukannya secara berulang-ulang biar agar datanya itu maksimal, agar baik gitu untuk data yang kita akan tulis. Nah, kita menghitung ulang jarak bendanya berapa yang disebut dengan S. Setelah itu S1, yaitu jarak bayangan ke benda. Nah, seperti ini. Kita sesuai dengan arahan Bang Fahri. Nah, di sini untuk kawan kelompok kami ada yang mengerjakan di cermin cembung. Di sini juga mereka kesulitan karena pencahayaannya itu terlalu terang, jadi untuk menentukan cermin cembung itu cahayanya itu agak sulit dia. Nah, seperti ini. Di sini juga mereka akan menghitung jarak bendanya dan jarak bayangannya berapa. Nah, seperti inilah mereka juga diarahkan sama Kak Cindy yang berasal dari kelompok lain yang telah mengerjakan duluan. Jadi kami juga harus mengikuti kata-kata Kak Cindy agar kami dapat paham. Nah, seperti ini. Di sini kami mengganti lilinnya dengan yang baru agar cahaya itu nampak gitu. Nah, kebetulan ada ini lilin. Nah, lalu cahaya itu barulah kelihatan. Itu cahayanya harus seperti bentuk lilin. Kalau dia bulat berarti dia tidak sah gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk cermin datar ini juga kita dituntun sama Kak Dinda. Nah, dimana kita sudah mempersiapkan cermin datarnya sama penggaris, sama untuk yang kita akan ukur dia. Nah, ini dia cerminnya. Ini juga. Nah, di sini juga kita pakai senter. Nah, di sini kita harus menentukan cermin datarnya dan dia itu harus sama lurus gitu. Nah, seperti ini. Kita perhatikan, kita lakukan juga dengan berulang-ulang agar garisnya itu dia sejajar lurus seperti ini. Ini kan belum lurus dia. Nah, kita usahakan dia sampai lurus cahayanya.
Nah, kita harus melakukannya ini berapa kali percobaan. Nah, seperti ini, dia harus sejajar, garis yang putih itu harus sejajar. Dia kita lakukan dia beberapa kali. Ini pengerjaannya agak lumayan lama karena susahnya dalam menentukan arah garisnya itu harus sejajar. Nah, seperti ini. Nah, dia juga belum sejajar, belum sesuai dengan garis dia itu. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, ini dia sudah hampir sejajar. Nah, seperti ini. Tapi dia masih kurang. Nah, seperti ini. Nah, dia belum sejajar dengan garis. Nah, dia harus sejajar sama panjangnya, sejajar dia. Nah, ini sudah hampir sama dengan sejajarnya, sama lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini dia baru dapat. Dan ini dia kita hitung berapa panjangnya itu, berapa sentimeter. Itu nanti kita akan hitung, lalu kita masukkan ke data agar laporannya itu jelas seperti itu.